saudara baca, mana ini yang benar? Itu kan dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi kan satu Alkitab. Sing bener itu sendi. Makanya firman Tuhan itu kacau, sudah dipalsukan, membingungkan. Saudara bingung enggak? Perjanjian Lama harus menghindar, enggak boleh tenang. Perjanjian Baru tambah didekati, ditumpangi tangan dalam nama Yesus. Tunggu. Mana yang benar? Nah, karena kebenaran sifatnya multidimensi, saya jawab, dua-duanya benar. Saudara tambah bingung, Pak Paulus saya dewe menangan ini, mocok dua-dua benar, tidak mungkin loh, mesti siji salah, siji benar. Iya dong? Nek ada dua orang padu, mesti ada yang salah, ada yang benar. Tapi tidak mungkin seperti itu terus dong. Ada orang padu dua-duanya benar sudah. Pernah ngalami? Nah, saya katakan dua-duanya benar, yaitu zaman Taurat dosa harus dihindari, tetapi zaman Perjanjian Baru anugerah dosa harus dibereskan. Dan kasih, dosa menyatakan dosa, menyatakan kasih, kasih lebih besar kuasanya daripada dosa. Jelas? Jadi jangan dipertentangkan dulu, tetapi kita lihat dimensinya, ya, konteksnya. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran, sampai kepada hal-hal yang membingungkan. Saudara akan dapat pencerahan, tahu mana yang paling betul. Amin. Dan berkat itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya karena Yesus yang sudah naik ke surga. Amin. Saya akhiri khotbah saya, saudara, dengan kesimpulan. Yang pertama, ingatlah Yesus memerintah sebagai Raja dan tetaplah aktif terhadap dunia dan tetap aktif terhadap dunia ini dan hidup kita. Tadi saya sudah sebutkan, duduk di atas tahta. Kita adalah bagian dari kerajaan surga. Kemarin saya pakai istilah koloni kerajaan surga. Pemerintah Indonesia itu koloni dari kerajaan surga. Mari kita ingat Yesus Raja di atas segala raja, kepala pemerintahan kita yang paling tinggi, dan dia tetap aktif terhadap dunia kita dan hidup saudara. Yang kedua, hiduplah seperti kita hidup di dalam Dia, penuh keberanian, percaya diri, dan jalankan hidup sebagai hamba Allah yang nanti dimuliakan di surga. Ya, hiduplah seperti kita hidup di dalam Dia, dalam ada penuh keberanian iman, percaya diri, lalu jalankan kehidupan sebagai hamba Allah. Yang ketiga, Yesus tidak acuh terhadap pergumulan saudara. Yesus tidak acuh terhadap pergumulan dalam perjuangan saudara. Orang bisa acuh kepada kita. Kadang-kadang saudara merasa, aduh, aku kok diacuhkan ya. Sebagai pemimpin kadang-kadang saya juga merasa, aduh, kok diacuhkan ya. Itu harga kepemimpinan. Kadang-kadang saya bingung, diatur begini salah, diatur begitu salah, lalu maunya apa? Bingung.
terus merasa diacuhkan. Saudara, tapi ingatlah, Yesus tidak pernah mengacuhkan saudara. Dia peduli dengan pergumulan dalam perjuangan saudara. Yang terakhir, yang keempat, ingatlah selalu, Dia akan datang kembali. Amin. Dia akan datang kembali. Saya lagi berdoa, saudara, dan mulai poret-poret di sini dengan pertolongan Tuhan. Dan saya sudah mulai memikirkan untuk Maranatha, ya Tuhan datanglah. Saya tidak mengatakan Yesus datang tahun berapa dan sebagainya. Tetapi seperti saya pernah ungkapkan, paling tidak saya punya ancer-ancer harus bagaimana, sampai kapan. Bukan berarti sampai kapan itu terus selesai, tapi paling tidak waktu-waktu itu saya harus betul-betul siap. Lalu saya ingat perumpamaan pohon ara, bahwa Tuhan Yesus datang, semua kesudahannya baru tiba kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Lalu tandanya pohon ara. Kalau pohon ara mulai bertunas kembali, maka itu tandanya Yesus akan datang kembali. Itu bicara mengenai kerajaan atau negara Israel. Satu generasi ini tidak akan sampai Tuhan datang. Berlalu. Lalu saya berpikir satu generasi itu berapa tahun? Satu generasi umumnya dianggap 40 tahun. Dianggap perhitungan 40 tahun. Israel merdeka tahun 1948. Kalau satu generasi 40 tahun, berarti 1948 plus 40. Sudah lewat. Kok Tuhan Yesus gak ada tanda-tanda datang? Lalu saya diingatkan Mazmur, bahwa umur manusia itu 70 terus sampai 80. Saya sudah 72,5 lebih. 6 tahun lagi 80 tahun. Saya harap masih kuat kayak sekarang. Amin. Nah, kalau 80 tahun saudara, 1948 ditambah 80, ketemunya 2028. Ya. Nah, berdasarkan itu saudara, Tuhan utak-utik hati saya. Lalu saya sudah membuat gambaran saudara. Tahun pelayanan 2020 kemarin itu 7 April sampai 12 April. Lalu tahun pelayanan kita sekarang 12 April tahun 21 sampai 17 April nanti tahun 22. Lalu saya buat sampai tahun 2028 saudara. Saya bisa membuka Google Earth, jadi saya bisa cari kalender tahun 2030 bisa, lebih bisa. Ketemu itu, pasca kapan kenaikan, kapan kan hari libur. Lalu saya sudah membuat anter-anter sampai tahun 2028. Nah, kalau tahun 2028, tahun pelayanannya berarti
tahun 2027 sampai 2028. Maka ketemu saudara, minggu Paskahnya ketemu, lalu tahun pelayanannya pada tahun 2027, 5 tahun lagi, 28 April itu Paskahnya tahun 2027 sampai 16 April 2028. 16 April 2028 itu hari Paskah, pas minggu. Nah, berarti sudah gayung sampai April 2028. Nah, 2008 kan baru April, kan belum lewati Desember bareng. Maka saya tambah. Tahun 2028, tahun pelayanannya adalah 16 April 2028 sampai 1 April 2029. Lalu Tuhan sudah kasih gambaran-gambaran kasar dulu saudara, dari tahun ke tahun. Berarti kalau dihitung mulai dari tahun 2020, maka ini adalah 10 tahun pelayanan kita. Mulai 2028 sampai nanti April 2029. 1 April. Kalau Tuhan belum datang. Dan saya rindu mari kita makin terarah, saudara. Saya kemarin sudah minta maaf telat mau program Paskahan. Saya tidak cepat-cepat koordinasi, tidak cepat-cepat bagi tugas. Tapi puji Tuhan, pekan Paskah kita bisa diselesaikan dengan baik. Masuk Pentakosta, kepontal lagi, ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kalau sudah mulai punya gambaran ini, nanti kita bisa atur, mempersiapkan Natalnya bulan apa, mempersiapkan Paskahnya bulan apa, sehingga kita sudah jauh-jauh sebelumnya menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya harap saudara-saudara, saya mohon dengan hormat, dengan penuh kasih Tuhan, mari kita guyup dalam satu tim. Ya, kita sepakat untuk bersama menyelesaikan bersama, saling membantu, saling menghargai, saling siap. Amin. Sehingga harapan yang ketiga, dia akan datang kembali dalam konteks kenaikan Tuhan. Karena Tuhan, malaikat kan berkata, sama seperti dia naik hari ini, nanti dia akan datang kembali. Jadi kenaikan itu harus mengingatkan kita bahwa satu saat dia akan datang kembali. Dan saya rindu kita sudah siap dari sekarang. Kapanpun Tuhan datang sebelum 2028 oke saja. Tetapi kalau kita sudah mulai ancer-ancer, baik secara kasar maupun nanti makin detail, maka kita telah siap kapan saja Tuhan Yesus datang. Boleh tahun 2028, boleh lebihnya, bisa kurangnya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dengan roh kerukunan, dengan roh saling membangun, saling menghargai, sehingga jerih lelah kita masing-masing kita hargai. Ya, amin. Amin. Jerih lelah para pendeta mempersiapkan segala sesuatunya, saudara hargai. Saudara juga, saya harus menghargai. Hal-hal yang kelihatannya bisa menimbulkan konflik sengaja tidak saya sampaikan di mimbar.
Kalau disampaikan saudara, maka seluruh rakyat akan tahu, oh orang yang salah, oh iku ngono. Nah, itu cukup saya simpan dalam hati. Tetapi mari kita belajar bersama. Tidak ada di antara kita yang memang sempurna, perfect, betul. Saya juga banyak kelemahan seperti saudara. Tetapi mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling mengisi, saling menolong. Sehingga ketika malaikat berkata sama seperti dia naik, dia akan datang kembali. Kita mendengar kata-kata itu sama seperti dia naik yang kita rayakan mulai 13 kemarin dan perayaan Roh Kudus saat ini. Dia akan datang kembali. Amin. Dan kita berkata, Maranatha, siap. Karena apa? Rasul Paulus menulis dalam salah satu ayat, dia berkata, terkutuklah orang yang tidak siap menantikan kedatangan Tuhan. Maranatha. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan berdoa menutup sekaligus doa berkasih. Dan malam ini tidak ada pengumuman. Besok ibadah raya jam 7. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita siap untuk masuk dalam ibadah besok dengan penuh sukacita, yang melayani, siap melayani dengan penuh sukacita, sehingga ibadah kita penuh dengan sukacita Tuhan dan membangun kita semua. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Engkau sudah naik ke sorga, dan banyak berkat yang sangat hebat kuasanya yang Engkau kerjakan dalam kebangkitan dan kenaikan-Mu ke sorga menjadi bagian kami yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa hebatnya Engkau bagi kami. Engkau ada di sorga dengan pemerintahan-Mu, kami ada di bumi di bawah pemerintahan-Mu, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sama seperti Engkau telah naik ke sorga, satu saat Engkau akan turun kembali, datang kembali dengan cara yang sama. Dan dalam perayaan ini ya Tuhan, kami rindu untuk ada di sana ketika Engkau datang yang kedua kali. Kami rindu siap dalam segala sesuatu yang Engkau tanam dalam hidup kami, yang Engkau wahyukan dalam hidup kami, yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan bersama-sama sebagai tubuh-Mu, sesama anggota tubuh, kami saling menguatkan, saling membangun, saling menopang, saling menghargai, saling mengasihi. Sehingga dalam satu tim sebagai tubuh-Mu, kami juga siap ketika Engkau datang kembali dengan cara yang sama ketika Engkau naik ke sorga. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengkoordinir pelayanan di sini dan menjadi pemimpin di sini, penanggung jawab di sini. Kuatkan hamba-Mu dan Roh Kudus, Engkau terus membantu agar pelayanan di tempat ini berjalan sesuai dengan pola patron-Mu ya Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan layakkan kami sehingga kami dapat dipersiapkan menjadi orang-orang yang siap ketika Engkau datang kembali yang kedua. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, berkati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku yang kekasih, sama seperti Yesus telah naik ke surga,
Ia akan turun dengan cara yang sama. Tuhan memberkati kita semua menjadi mempelai-mempelainya yang siap sedia kapanpun Tuhan Yesus datang. Kita ada di dalam roh yang berjaga-jaga dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Tinggal dalam hidup-Mu. Roh Kudus, Bapa dan Yesus Kristus berdiam dalam hidup-Mu secara sempurna, memenuhi hidup-Mu dengan seluruh kepenuhannya dan selama-lamanya. Sekarang pulanglah dengan sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian.